Pernahkah kamu disakiti? Bukan hanya disakiti, tapi benar-benar dihina, diremehkan, dikhianati, ditusuk dari belakang oleh orang yang justru kamu percaya. Rasanya dada panas, malam-malam gelisah, pikiran dipenuhi kemarahan. Kamu ingin membalas, ingin menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Tapi di titik itu, kau sadar satu hal. Jika kau membalas, kau sama saja turun ke level mereka. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi pada mereka yang menyakitimu? Apakah mereka bebas melenggang? Apakah hidup mereka akan baik-baik saja? Atau justru tanpa kau sentuh pun, mereka akan menerima balasan yang jauh lebih berat dari sekadar luka yang mereka tinggalkan padamu? Ingat baik-baik, hidup ini bukan panggung kosong. Segala sesuatu berputar. Apa yang mereka lakukan padamu, cepat atau lambat, akan kembali menghantam mereka. Hukum kehidupan tidak pernah salah sasaran. Dan disinilah rahasia terbesar. Engkau tidak perlu mengotori tanganmu dengan balas dendam. Engkau tidak perlu turun ke lumpur hanya karena mereka menyeretmu ke sana. Cukup berdiri tegak. Cukup diam. Biarkan hidup yang memberi mereka pelajaran. Karena orang yang menyakitimu akan gelisah dalam tidurnya, akan kehilangan ketenangan hatinya, akan melihat reputasinya runtuh, akan merasakan kehilangan demi kehilangan, dan akhirnya mereka akan hancur oleh diri mereka sendiri. Inilah 7 balasan yang pasti datang, cepat atau lambat, bagi siapa saja yang berani merusakmu. Jadi bersiaplah, kita akan membongkar satu persatu, dengan mata terbuka, tanpa belas kasihan, karena inilah cara hidup bekerja. Dan percayalah, setelah mendengar ini, kamu akan berhenti mengejar balas dendam, karena kamu tahu, mereka sudah sedang dihukum, bahkan sebelum kamu bergerak. Tahukah kamu, balasan pertama yang mereka dapatkan setelah menyakitimu adalah tidak bisa tidur dengan tenang. Mereka boleh tersenyum di depan orang lain, boleh terlihat bahagia di media sosial, boleh memamerkan apa saja. Tapi saat lampu kamar padam, saat kesunyian mulai menelan malam, disitulah kebenaran menghantam mereka. Mereka gelisah, mereka resah, mereka berbaring, tapi matanya menolak terpejam. Bahkan kalaupun mereka tertidur, mimpi buruk menjadi teman setia. Karena apa? Karena hati yang kotor tidak pernah bisa beristirahat. Kamu mungkin pernah menangis semalaman karena ulah mereka. Tapi percayalah, hidup ini selalu membagi rasa sakit dengan adil. Kalau mereka membuatmu meneteskan air mata, malam-malam mereka akan dibayar dengan kegelisahan yang tidak bisa mereka jelaskan. Pikirkan ini. Apakah orang yang penuh dendam, iri hati, dan niat jahat bisa menikmati ketenangan malam? Tidak. Mereka akan selalu dihantui bayangan perbuatannya sendiri. Bahkan ketika mereka pura-pura kuat, pura-pura cuek, pura-pura bahagia, ada sisi dalam diri mereka yang tidak pernah bisa beristirahat. Dan ini bukan sekadar omongan kosong. Psikologi modern pun sudah membuktikan orang yang menipu, mengkhianati, atau menyakiti orang lain pasti mengalami konflik batin. Mereka bisa menutupinya di siang hari, tapi ketika malam tiba, topeng itu jatuh dengan sendirinya. Bayangkan, kamu yang disakiti sekarang sudah mulai bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Tapi mereka yang menyakiti, mereka yang tertawa saat membuatmu menderita, justru merekalah yang akan terus dihantui rasa takut. Takut terbongkar, takut dibalas, takut karma menghantam balik. Dan hal paling menyakitkan bagi mereka adalah ini. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa.
Kamu tidak perlu menyentuh mereka. Kamu hanya perlu diam, sementara hidup bekerja diam-diam dari balik tirai. Mereka pikir mereka menang, padahal mereka sedang kalah dalam peperangan paling penting. Peperangan melawan diri sendiri. Jadi ingatlah, balasan pertama dari orang yang menyakitimu bukan datang dari tanganmu, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Tidur mereka tidak lagi nyenyak. Malam mereka tidak lagi damai. Dan kegelisahan itu akan terus menghantui sampai mereka sadar betapa kejamnya apa yang telah mereka lakukan padamu. Balasan kedua yang lebih berat dari sekadar tidur gelisah adalah hilangnya ketenangan hati. Dan dengarkan baik-baik, ini adalah hukuman paling nyata yang bisa dirasakan manusia. Apa gunanya punya rumah mewah, mobil berderet, atau harta menumpuk kalau hatinya tidak pernah tenang? Apa gunanya punya 1000 tawa di depan orang banyak kalau saat sendiri dadanya terasa kosong dan jiwanya gelisah? Itulah yang akan dialami oleh mereka yang menyakitimu. Hati mereka tidak lagi damai. Mereka bisa jalan dengan wajah percaya diri, bisa tertawa dengan keras, tapi jauh di dalam sana ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Kenapa bisa begitu? Karena hati yang penuh kebencian dan pengkhianatan tidak pernah bisa merasakan ketenangan. Setiap kebohongan, setiap luka yang mereka tanamkan pada orang lain akan menjadi batu yang menekan batin mereka sendiri. Lama-lama, hati mereka sesak, tidak lagi menemukan ruang untuk bahagia. Coba bayangkan, mereka mungkin terlihat menikmati hidup, traveling ke sana kemari, makan enak, nongkrong di tempat mewah. Tapi lihatlah mata mereka, orang yang hatinya tidak tenang, matanya selalu kosong, senyumnya hanya topeng, tawa mereka hampa. Dan itulah hukuman terberat. Hidup tanpa ketenangan adalah hidup tanpa arah. Bayangkan setiap hari bangun tidur bukan dengan rasa syukur, tapi dengan rasa gelisah. Setiap malam tidur bukan dengan doa, tapi dengan rasa takut. Mereka tidak pernah damai. Sedangkan kamu yang dulu mereka sakiti, kamu yang sempat jatuh, sekarang perlahan bangkit. Dan ketenangan hatimu akan menjadi cambuk bagi mereka. Karena di saat kamu bisa tersenyum tulus, mereka hanya bisa pura-pura bahagia. Disinilah letak keadilan semesta. Ketenangan adalah rezeki yang tidak bisa dibeli. Tidak ada uang, tidak ada jabatan, tidak ada pengaruh yang mampu membelinya. Dan ketika hati sudah kehilangan ketenangannya, maka seluruh hidup kehilangan makna. Ingat ini baik-baik. Mereka yang menyakitimu boleh menang di atas kertas. Mereka boleh mengira berhasil merobohkanmu, tapi tanpa ketenangan hati, mereka sebenarnya sudah kalah sejak awal. Karena tidak ada penjara yang lebih kejam dibanding hati yang kacau. Balasan ketiga yang tidak bisa mereka hindari adalah energi negatif yang mereka lemparkan akan kembali menghantam diri mereka sendiri. Kamu tahu hukum ini, apa yang kau tanam, itu yang akan kau tuai. Dan energi itu tidak pernah hilang, ia hanya berputar. Ketika seseorang menebar kebencian, fitnah, pengkhianatan, dan sakit hati, semua itu tidak lenyap. Semua itu membentuk lingkaran yang akan kembali menghantam si pelaku. Bayangkan, mereka melempar racun padamu, tapi karena kamu memilih diam, tidak membalas, racun itu tidak menemukan wadah. Dan apa yang terjadi? Racun itu kembali pada sumbernya. Mereka yang meminum racunnya sendiri. Inilah hukum kosmik yang tidak bisa dihindari siapapun. Kalau kamu melemparkan kebaikan, ia kembali dalam bentuk keberkahan. Kalau kamu melemparkan keburukan, ia kembali dalam bentuk kehancuran. Dan yang lebih kejam adalah ini. Energi negatif tidak hanya merusak batin mereka, tapi juga merusak hidup mereka perlahan-lahan.
Hubungan mereka dengan orang lain mulai retak. Pekerjaan mereka tidak stabil. Kesempatan yang harusnya datang malah menjauh. Bahkan tubuh mereka ikut terserang. Karena hati yang busuk selalu menarik penyakit. Kamu mungkin tidak melihat langsung. Kamu mungkin tidak tahu detail kehidupan mereka sekarang. Tapi percayalah, orang yang menebar luka tidak pernah berjalan dengan bebas. Mereka berjalan dengan beban yang mereka ciptakan sendiri. Dan itulah balasan yang paling menyakitkan. Mereka dihantam bukan oleh tanganmu, bukan oleh orang lain, melainkan oleh diri mereka sendiri. Energi buruk yang mereka lempar keluar kini menjadi penjara yang mengikat mereka. Bayangkan betapa ironisnya, mereka menyakitimu dengan harapan melihatmu hancur. Tapi justru kamulah yang semakin kuat, semakin tenang, semakin berdaya. Sedangkan mereka menjadi korban dari energi yang mereka bangun sendiri. Jadi jangan heran kalau suatu hari kamu mendengar kabar bahwa orang yang dulu menyakitimu tiba-tiba jatuh sakit, usahanya bangkrut, atau hidupnya kacau balau. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari energi yang mereka lemparkan kembali kepada mereka dengan kekuatan berkali lipat. Ingat, semesta tidak pernah tidur. Apapun yang mereka lakukan, cepat atau lambat, akan kembali. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan menjerit, bukan karena kamu balas, tapi karena hidup sudah menutup pintu mereka sendiri. Balasan keempat yang tak kalah mengerikan adalah runtuhnya reputasi dan hilangnya kepercayaan orang lain. Pikirkan ini, kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam hidup. Lebih mahal dari emas, lebih kuat dari kekuasaan, dan lebih penting dari sekadar kata-kata manis. Sekali seseorang mengkhianati, sekali seseorang menyakiti, maka perlahan reputasi mereka mulai retak. Awalnya, orang-orang mungkin tidak melihat. Awalnya mereka masih bisa menutupi dengan topeng kebaikan palsu. Tapi percayalah, kebenaran selalu punya cara untuk keluar ke permukaan. Dan ketika topeng itu jatuh, semua akan melihat wajah asli mereka. Seorang pengkhianat, seorang pendusta, seorang perusak hati. Bayangkan, orang yang dulu menyakitimu sekarang berdiri di hadapan orang lain. Mereka berbicara, mereka berjanji, mereka meyakinkan, tapi apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang percaya. Kata-kata mereka kosong, senyum mereka hambar, dan perlahan orang-orang mulai menjauh. Inilah hukum kehidupan yang tidak bisa dihindari. Kepercayaan adalah sesuatu yang hanya bisa dibangun dengan kebaikan, tapi bisa hancur hanya dengan satu pengkhianatan. Dan begitu hancur, hampir mustahil untuk kembali. Mereka yang dulu berani merobek hatimu, pikir mereka akan selamat? Tidak. Justru mereka akan menghadapi pengkhianatan yang lebih besar. Karena orang-orang di sekitar mereka pun mulai merasakan energi yang sama. Orang mulai waspada, mulai menjaga jarak, mulai menyadari bahwa di balik senyuman ada kebusukan. Itulah saat reputasi mereka runtuh. Mereka boleh kaya, boleh terkenal, boleh berkuasa, tapi apa gunanya kalau orang tidak lagi percaya? Apa gunanya jika setiap langkah selalu diragukan? Apa gunanya kalau setiap kata hanya dianggap kebohongan lain yang akan segera terbongkar? Dan bagian paling menyakitkan adalah ini. Mereka tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri mereka sendiri. Merekalah yang merobohkan jembatan kepercayaan. Merekalah yang meruntuhkan nama baik mereka sendiri. Dan hidup tidak memberi mereka kesempatan kedua dengan mudah. Sementara kamu yang pernah disakiti, kamu yang mungkin dianggap lemah, kini justru terlihat semakin kuat. Orang-orang akan melihatmu dengan hormat, karena kamu tetap berdiri tanpa harus menjatuhkan siapapun.
Dan kontras itu akan menjadi racun bagi mereka. Semakin kamu dihormati, semakin mereka diragukan. Jadi jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu pada akhirnya akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada materi, reputasi, dan kepercayaan. Dan percayalah, ketika dunia tidak lagi percaya pada mereka, itu adalah hukuman yang lebih pedih daripada 1000 balasan fisik. Balasan kelima, yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar reputasi yang runtuh, adalah hidup mereka akan dipenuhi oleh rasa kehilangan. Perhatikan baik-baik, setiap tindakan menyakiti, setiap luka yang mereka tanamkan pada orang lain akan kembali kepada mereka dalam bentuk kehilangan. Mereka bisa kehilangan apa saja, dan seringkali yang hilang justru hal-hal yang paling mereka sayangi. Pertama, mereka akan kehilangan orang-orang baik di sekitarnya. Orang-orang yang dulunya peduli, perlahan pergi. Teman yang dulu setia, mundur. Pasangan yang dulu percaya, berpaling. Semua menjauh, bukan karena orang lain meracuni, tapi karena energi mereka sendiri sudah menolak kehadiran orang-orang tulus. Kedua, mereka akan kehilangan peluang dan keberuntungan. Pintu-pintu yang dulu terbuka, kini tertutup. Kesempatan emas yang harusnya datang, malah menghilang. Mereka melihat orang lain melesat maju, tapi mereka sendiri terjebak di tempat. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum kehidupan. Orang yang menebar luka tidak akan diberi jalan untuk meraih kebahagiaan sejati. Ketiga, mereka akan kehilangan dirinya sendiri. Ya, ini yang paling tragis. Perlahan, mereka tidak lagi mengenali siapa mereka. Mereka hidup dengan topeng, dengan kebohongan, dengan kepura-puraan. Hingga suatu hari, ketika mereka bercermin, yang mereka lihat bukan lagi wajah seorang pemenang, melainkan wajah kosong yang kehilangan arah. Dan di titik itu, semua yang mereka banggakan runtuh. Harta yang mereka kejar tidak lagi memberi arti. Orang-orang yang mereka banggakan tidak lagi peduli. Bahkan hati mereka sendiri terasa kosong. Inilah balasan yang tidak bisa mereka hindari. Kehilangan demi kehilangan. Dan yang paling menyakitkan adalah kehilangan itu datang perlahan, sedikit demi sedikit, sehingga mereka tersiksa setiap harinya. Coba bayangkan, mereka pernah tertawa ketika melihatmu jatuh. Mereka pernah merasa bangga saat membuatmu menderita. Tapi sekarang, mereka yang tertawa, kini menangis. Mereka yang merasa berkuasa, kini merasa sepi. Mereka yang dulu memiliki segalanya, kini justru kehilangan segalanya. Dan bagian paling ironis adalah ini. Kehilangan itu tidak datang dari luar, tapi lahir dari dalam diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu bergerak. Kamu tidak perlu merencanakan balas dendam, karena hidup sudah menyiapkan panggung untuk membuat mereka merasakan rasa sakit yang sama. Bahkan lebih parah. Jadi jangan khawatir. Kalau ada yang menyakitimu, biarkan saja. Karena hidup mereka sendiri akan berubah menjadi lautan kehilangan. Tempat di mana mereka terombang-ambing tanpa arah. Sampai akhirnya mereka sadar betapa besar kesalahan yang telah mereka perbuat. Inilah balasan keenam, dan mungkin yang paling ditakuti siapapun. Hukum kehidupan selalu menuntut balasan. Dengarkan baik-baik. Tidak ada satupun perbuatan yang benar-benar hilang di alam semesta ini. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali padamu, entah cepat atau lambat. Begitu juga keburukan. Setiap pengkhianatan, setiap luka, setiap air mata yang kau sebabkan, semua akan dicatat oleh kehidupan. Dan pada saatnya, balasan itu akan datang. Inilah yang disebut orang dengan nama berbeda-beda. Ada yang menyebutnya karma, ada yang menyebutnya sunnatullah, ada yang menyebutnya hukum sebab akibat. Apapun istilahnya,
Intinya sama, tidak ada perbuatan yang bebas dari akibat. Mereka yang menyakitimu mungkin merasa aman sekarang. Mereka tertawa, mereka berpesta, mereka melangkah seolah dunia ada di genggaman mereka. Tapi sadarlah, itu hanya sementara. Karena hukum kehidupan tidak pernah bisa ditawar, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa disuap. Bayangkan, seseorang yang pernah melukai hatimu di suatu titik akan berhadapan dengan luka yang sama, bahkan lebih dalam. Orang yang pernah meremehkanmu akan merasakan bagaimana rasanya diremehkan. Orang yang pernah meninggalkanmu dalam kesepian, suatu hari akan ditinggalkan lebih kejam. Dan bagian paling kejam adalah ini. Balasan itu seringkali datang di saat mereka paling merasa aman. Ketika mereka berpikir semuanya terkendali. Ketika mereka yakin tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka. Di saat itulah hidup menutup pintu dan menghantam dengan keras tanpa peringatan. Kamu tidak perlu turun tangan. Kamu tidak perlu menodai hidupmu dengan dendam. Karena hukum kehidupan lebih adil daripada semua bentuk balasanmu. Dan ketika saatnya tiba, balasan itu akan terasa jauh lebih pedih daripada semua rasa sakit yang mereka berikan padamu. Bayangkan rasa terkejut mereka. Orang yang dulu merasa berkuasa tiba-tiba terjatuh. Orang yang dulu merasa aman tiba-tiba kehilangan. Orang yang dulu merasa bisa lari dari konsekuensi akhirnya terjebak dalam jaring kehidupannya sendiri. Itulah balasan sejati. Tidak perlu teriak, tidak perlu amarah, tidak perlu balas dendam. Hidup sudah menyiapkan pengadilan yang lebih adil dari apapun. Jadi jika kamu pernah disakiti, ingatlah, hukum kehidupan tidak pernah salah alamat. Balasan akan datang, entah cepat, entah lambat, tapi pasti. Dan ketika datang, mereka tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, tidak bisa menolak. Balasan ketujuh, dan inilah puncaknya, mereka akan menjadi cermin bagi diri mereka sendiri. Dengar baik-baik, tidak ada hukuman yang lebih pedih daripada dipaksa berhadapan dengan diri sendiri. Karena di sanalah semua kebusukan, semua pengkhianatan, semua luka yang mereka buat muncul kembali, bukan dari orang lain, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Orang yang menyakitimu akan sampai pada titik di mana mereka tidak bisa lagi menipu. Tidak bisa menipu orang lain, tidak bisa menipu keadaan, dan yang paling menyakitkan, tidak bisa menipu diri mereka sendiri. Mereka akan bercermin. Dan apa yang mereka lihat bukan wajah penuh kemenangan, bukan senyum yang tulus, tapi wajah kosong, mata sayu, hati yang hancur. Mereka akan melihat bayangan dari semua perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Bayangkan perasaan mereka. Setiap kali mencoba melangkah, mereka teringat siapa yang pernah mereka hancurkan. Setiap kali mencoba tertawa, mereka teringat siapa yang pernah mereka buat menangis. Setiap kali mencoba bangga, mereka teringat pada penghinaan yang pernah mereka lemparkan. Dan di sanalah mereka sadar, mereka tidak sedang menghancurkan orang lain. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Inilah balasan paling mengerikan. Mereka menjadi saksi hidup dari kehancuran mereka sendiri. Tidak ada musuh dari luar, karena musuh terbesar mereka ada di dalam. Mereka berperang dengan diri mereka sendiri, dan dalam perang itu, mereka selalu kalah. Cermin itu tidak bisa mereka pecahkan. Bayangan itu tidak bisa mereka buang. Setiap malam, setiap pagi, setiap langkah, mereka akan terus berhadapan dengan wajah mereka sendiri. Wajah yang menjadi saksi dari semua kebusukan yang mereka tabur. Dan ironisnya, semakin mereka berusaha menutupinya dengan senyum palsu, semakin nyata luka itu muncul dari dalam diri.
Semakin keras mereka mencoba terlihat kuat, semakin rapuh mereka terlihat bagi orang yang jeli. Sedangkan kamu yang dulu jadi korban, kini justru jadi pemenang. Kamu bisa bercermin dengan tenang, karena kamu tidak perlu malu dengan apa yang kamu lakukan. Hatimu bersih, langkahmu ringan, dan itu adalah kemenangan sejati yang tidak bisa mereka miliki. Jadi biarkan mereka hancur oleh diri mereka sendiri. Biarkan mereka jadi cermin yang retak, yang setiap hari mengingatkan betapa kejamnya mereka. Bukan padamu, tapi pada diri mereka sendiri.